Halo, selamat pagi sahabat-sahabat semua, teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita akan berdiskusi bersama salah satu dosen IMUI Sukabumi, lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau saat ini mengajar di IMUI Sukabumi, tentunya di program studi ilmu komunikasi. Dan hari ini beliau bersedia hadir untuk kita diskusi materi tentang bijak bermedia sosial. Dan hari ini memang kita akan ditemani oleh dua orang mahasiswa IMUI. Oke, selamat bergabung Asgina. Iya, Kakak. Nah, Asgina ini salah satu mahasiswa IMUI yang akan ikut berdiskusi pada kesempatan hari ini. Kita sambil menunggu yang lain. Gina sehat, Gina? Alhamdulillah, Kak, sehat. Sehat ya. Kakak sehat. Kemarin sidangnya bagus, mantap. Makasih. Halo Nura, sehat? Halo. Halo, Kak. Selamat Alhamdulillah bergabung. sehat. Makasih, Kak. Oh, Kakak gimana, sehat? Kak Gina, halo. sehat. Iya, iya. Hai, Nura. Ya, kita tinggal tunggu Iqbal ya. Jadi hari ini kita akan bahas apa teman-teman? Ngobrol santai. Ngobrol santai Kita bakal tentang, ngobrol santai. nah kita akan ngobrol santai tentang bijak bermedia sosial. Ibu Elia, selamat bergabung. Iya. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Arja gimana, sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Nah, ini kita sudah bergabung dengan Ibu Elia. Jadi Ibu Elia ini S1 dan S2-nya ilmu komunikasi ya Bu ya? Iya, betul, Kak. Linier. Ya, Ilmu Lina. komunikasi semua. Itu sedikit informasi buat Asgina dan Nur Asia. Karena ini berarti pertemuan pertama nih Bu kita nih Bu semua. Iya, benar. Lewat online. Ibu, hari ini kan kita akan membahas tentang bijak bermedia sosial. Iya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bijak bermedia sosial karena semenjak kita bekerja dan belajar dari rumah, untuk mengisi waktu luang akhirnya banyak dihabiskan dengan aktivitas di media online, Bu. Biasanya kan offline nih. Nah, semenjak online kita harus bekerja dan belajar dari rumah, ya aktivitas kita terpaksa harus online. Nah, bagaimana sih kita harus melihat hal tersebut, Bu? Iya, sebenarnya ketika keadaan kita lagi WFH kayak gini ya, tentu wajar ya kalau misalkan kita menggunakan media sosial itu lebih banyak dari biasanya. Kita kerja online, yang kuliah, yang sekolah juga online, termasuk aktivitas lain, belanja online. Yang tadinya kumpul-kumpul langsung, interaksi langsung, jadinya ya lewat video call, ya kan lewat chat. Nah, wajar sih sebenarnya aktivitas kita jadi banyak di media sosial. Tapi yang gak wajar itu kalau misalkan di luar kebutuhan kita, semuanya kita menggunakan media sosial. Artinya kita melupakan kewajiban kita yang lain, kita jadi semuanya terfokus di media sosial gitu. Padahal ya tugas kita yang di online itu udah selesai gitu, tapi keterusan. Nah, alias kecanduan online. Tuh. Iya, Bu. Kan tadi Ibu menyampaikan ya, Bu, kalau misalkan kita wajar saja menggunakan media sosial, asal Yep. tidak berlebihan, gitu, Betul. tidak bergantung ke media sosial. Jadi kalau kita bergantung ke media sosial, apa saja sih, Bu, dampaknya, dampak negatifnya kalau kita terlalu bergantung ke media sosial? Nah, ini yang bahayanya. Benar sekali ada dampak yang negatif. Apa aja sih? Sebenarnya banyak ya, tapi yang mungkin yang kita tidak sadari ya. Yang pertama, itu kita jadi tidak produktif. Kalau misalkan intensitas penggunaan media sosial kita itu udah mengarah ke kecanduan gadget. Nah, misalkan nih yang kita lakukan
main media sosial itu cuma scrolling di Twitter, stalking ya kan, sambil rebahan berjam-jam sampai lupa kerjaan rumah, terus bangun tidur yang dicari itu HP. Nah, kuota kan jadi habis dengan percuma kan, gitu. Dan jadi malas beraktivitas juga. Itu yang pertama, menjadikan diri kita tidak produktif. Terus yang kedua, nah ini kan lagi masih dalam situasi pandemi ya. Kita baca berita, baca informasi itu dari media sosial. Pasti nih kita ngalamin nih, kok banyak banget ya berita tentang corona, banjir informasi lah istilahnya. Ya. Rentannya di sini yaitu ada informasi atau berita hoax. Nah di situ nih kita harus hati-hati. Ada berita simpang siur tentang corona. Masa ada yang bilang corona ini bisa disembuhkan sama bawang putih. Nah, itu kan kita bisa ngaruh gitu ya. Gitu. Kalau misalnya kita percaya, kalau misalnya kita tidak cek dan recheck dulu nih berita ini tuh benar apa enggak, bisa-bisa aja kita langsung praktekin pakai bawang putih itu rentan sama hoax. Terus ada lagi, nah mungkin ini yang teman-teman nggak sadari ya, kurang ngeh gitu, yaitu adanya ancaman terhadap keamanan privasi. Kita banyak beraktivitas di media sosial, apa-apa kita unggah, apa-apa kita posting, dibikin story, selfie atau apalah. Nah itu harus hati-hati, karena mungkin yang kita sharing itu ada data-data pribadi, informasi pribadi kita yang mungkin aja disalahgunakan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Tuh, misalkan ada yang menggunakan foto kita, diedit lalu dipasang di foto yang nggak senonoh. Nah itu kan ya bahaya banget kan gitu. Nah itu rentan sama keamanan privasi. Kemudian yang terakhir tentu nih berpengaruh juga untuk kesehatan kita. Kalau kita terlalu banyak pakai gadget, entah itu depan laptop, depan di layar HP, itu kan mata kita terkena paparan radiasi, bisa pusing, bisa mual, pegal-pegal. Nah itu juga bisa berpengaruh. Jangan sampai kita sehat atau kita selamat dari corona, tapi kita sakit gara-gara kebanyakan pakai gadget. Tuh. Nah, Ibu berbicara mengenai dampak negatif, tentunya kan saya dan mungkin beberapa teman yang lainnya juga tidak ingin menjadi salah satu yang termasuk kepada orang-orang yang terkena imbas dari dampak negatif penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan. Nah, apakah langkah yang tepat gitu untuk mengantisipasi agar kita tidak terjebak dalam penggunaan media sosial yang terlalu dengan intensitas yang tinggi sehingga berdampak buruk pada kita? Nah, jadi kita harus bisa mengatasi ya, benar kata Gina, gimana caranya biar dampak buruk itu bisa kita hindari. Yang pertama, kita harus bisa membatasi waktu nih bermain media sosial. Nah, caranya teman-teman pasti pakai kan Instagram ya. Nah, itu di fitur Instagram kan ada reminder untuk set daily reminder ya. Misalkan kita ingin membatasi diri kita main Instagram itu ya sehari 1 jam. Nah itu nanti kita bisa setting fiturnya atau fitur di HP sendiri. Nah itu kuncinya kita harus disiplin. Kalau misalkan udah dikasih tahu, di remind sama HP-nya, sama settingannya itu, ya udah kita stop kayak gitu. Terus nah untuk yang hoax nih, kita harus bisa baca informasi secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Dan sepotong-potong, kita semuanya baca secara utuh, kita harus berpikir jernih, logis, dan kritis. Terus harus tabayun, kita periksa sumbernya ini siapa sih, kredibel nggak sih sumbernya, bisa dipercaya nggak sih. Tuh. Kalau misalkan itu hoax, berhenti, jangan disebarkan. Kalau perlu, kita ikut berkontribusi dengan cara apa? Dengan cara mereport akunnya, itu atau kita mengadu ke lembaga aduan konten hoax. Itu. Salah satunya misalkan aduankonten.id. Nah, itu. Nah, terus untuk keamanan privasi nih, kita harus bisa juga membatasi informasi yang kita bagi di media sosial. Misalkan,
Jangan cantumkan nomor HP, jangan cantumkan alamat rumah yang lengkap. Nah, itu bisa bahaya. Terus foto-foto juga nih jangan sembarangan ya. Kan biasanya cewek-cewek nih selfie ya kan. Iya. Tuh, cewek-cewek tuh. Nah, ini harus hati-hati juga, jangan sembarangan. Kita perhatikan siapa yang follow kita, siapa yang bakal melihat postingan kita. Gitu. Jangan sampai foto kita disalahgunakan. Apalagi kalau foto-fotonya itu yang maaf ya, agak vulgar atau gimana gitu. Kalau bisa, kalau perlu memang ya, kalau misalkan dirasa tahu, bisa akunnya itu disetting jadi private, digembok gitu ya. Terus tentang yang penanganan terakhir itu tentang yang kesehatan ya. Nah, kesehatan ini kalau misalkan kita di depan komputer atau laptop, usahakan duduk kita itu dengan posisi yang benar. Jarak pandang mata dengan layar itu jangan terlalu dekat, begitu. Terus kalau misalkan kita lagi ngerjain tugas, nggak lama di depan layar komputer, kita lakukan inilah peregangan, gerak-gerak gitu. Itu Gina ya. Ya kondisi sekarang kan memang nggak bisa dihindari nih. Kita harus online, menggunakan media sosial juga. Dan bagaimana sih caranya agar aktivitas kita di media sosial itu menjadi lebih bermanfaat dan produktif, Bu? Bagus nih. Ya, jadi, ya betul. Jadi selain ada dampak buruk, nah, kita juga jangan takut nih bermedia sosial. Soalnya sebenarnya media sosial itu kan punya potensi untuk bisa bermanfaat. Gimana nih caranya kita biar produktif? Misalkan kita bisa memanfaatkan media sosial itu untuk mengembangkan hobi kita. Nah, misalkan Nura punya hobi apa nih? Punya hobi masak. Nah, itu kan bisa kita lihat di YouTube ya. Cara masak gimana? Cara masak, misalkan masak ayam rica-rica. Itu enak kan buat buka puasa. Nah, itu bisa tuh bikin. Nah, jangan berhenti cuman sekedar bikin menunya aja. Tapi juga misalkan habis itu share pengalaman masaknya gimana. Atau resepnya ada yang diperbarui misalkan. Itu kan jadi konten yang produktif kan, konten yang positif. Atau misalkan Gina punya hobi apa? Misalkan punya hobi fotografi ya. Nah, bisa loh ikut tren virtual photoshoot. Itu kan lagi ngetren banget kan. Nah, ternyata kita masih bisa foto-foto meskipun secara virtual. Seperti itu. Atau ya banyak lah ya. Kalau Kak Harja, hobinya apa nih? Ya, ini Bu, diskusi online kayak gini Bu, ini kan. Nah, kalau misalkan nih, kayak Kak Harja bagus nih. Nah, hobinya diskusi online. Nah, makanya kita bisa kan berkolaborasi, ya kan? Ya. Diskusi bareng-bareng. Terus yang teman-teman lain juga nanti yang nonton podcast kita atau YouTube kita juga bisa ngambil positifnya. Gitu. Atau juga bisa ikut webinar kan? Banyak ya seminar-seminar yang diadain online. Nah, tuh Kak Harja bisa tuh ikut. Ya Bu. Ya karena biasanya kan kita nongkrong ya Bu ya. Nongkrong ya sekarang nongkrongnya online kayak gini. Iya benar. Nongkrong berfaedah. Iya benar. Jadi intinya harus bijak lah bermedia sosial. Nah, itu terima kasih banyak teman-teman sudah hadir, Ibu hadir. Ya, makasih. Mudah-mudahan ada waktu bahas materi yang lain ya Bu ya. Oke, siap. Ya, jadi kan kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, nongkrong online. Iya, nongkrong online. Oke, salam untuk semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Ya.